Selamat malam teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan tentang pentingnya 10 soft skill yang harus kalian butuhkan untuk meningkatkan penjualan sebagai sales. Kemarin saya sudah menjelaskan dari poin 1 sampai 3. Sekarang saya akan melanjutkannya dari poin 4. Yang keempat adalah mengantisipasi kebutuhan. Apa sih yang customer kalian butuhkan dan kalian harus siap-siap untuk mengantisipasinya. Makanya penting sekali nih teman-teman, untuk siapapun kalian, dimanapun kalian bekerja, kalian harus tahu betul produk apa yang kalian jual, jasa layanan apa yang kalian bisa berikan. Jadi ketika memang customer itu kita tahu apa kebutuhannya, kita siapkan apa-apa aja yang memang dia butuhkan. Kita harus antisipasi duluan. Misalnya, katakanlah ketika memang kalian sebagai SPG atau SPB yang menjualan baju, datang customer, terus ketika customer kita pengen baju yang memang bergambar Marvel katakanlah, kita langsung bisa arahkan, langsung memilih Batman misalnya, atau Spider-Man misalnya, atau Black Panther misalnya. Pokoknya gambar-gambar yang memang mengarah tentang Marvel. Makanya di sini penting banget teman-teman untuk sangat-sangat memahami knowledge tentang produk kalian. Entah itu tentang pengetahuan barangnya, entah itu tentang pengetahuan gambarnya. Ada berapa ribu macam sih gambar tentang Marvel yang customer inginkan. Itu penting sekali teman-teman. Jadi kita harus bisa mengantisipasi kebutuhan dan kita harus bisa menjelaskan secara rinci, singkat dan jelas. Yang kelima adalah attraction. Kalian harus bisa menampilkan diri sebagai orang yang bisa dipercaya. Dari cara kalian berbicara, dari cara kalian berpenampilan, dari cara kalian berpikir, bahkan dari cara kalian membuat status di sosial media. Ketika memang kalian satu kontak dengan customer kalian, suka nggak suka, customer tuh melihat status sosial media kalian. Makanya kalau isinya hanya pesimis dan keluh kesah, mereka tuh cenderung malas untuk deal dengan kalian. Sebaliknya, ketika memang status sosial media kalian isinya tuh positif, optimis, mereka tuh bakal senang dengan kalian. Karena mereka merasa bahwa orang ini membagikan energi positif. Sales profesional itu tidak pernah menjual company-nya atau perusahaannya. Dia tuh menjual dirinya, dalam tanda kutip ya teman-teman. Dia tuh banyak berinvestasi pada dirinya sendiri. Dengan dia banyak baca buku, dengan dia mengetahui informasi-informasi yang memang terupdate, sehingga customer tuh merasa senang ngobrol dengannya gitu. Yang kedua, kita harus bisa menginvestasikan pada penampilan kalian. Gimana cara kalian berpenampilan rapi, gimana cara kalian berpenampilan menarik. Setidaknya ketika memang kalian tidak cukup tampan atau tidak cukup cantik, setidaknya tuh enak dilihat teman-teman. Jadi customer tuh bakal, wah keren juga nih orang, wah enak juga diajak ngobrol. Contoh gini teman-teman, ada seorang sales, dia bau mulut, bau matahari, buka jaket bau ketek, terus diajak ngobrol nggak nyambung, terus dia nawarin produk yang mahal. Apa iya kalian bakal percaya? Suka nggak suka, customer tuh bakal menilai kalian tuh dari penampilan, cara anda senyum, cara anda menyapa setelah mengobrol, cara anda menyampaikan kalimat kata demi kata, cara anda menawarkan produk. Jadi jangan sampai gini, udah mah pasif, sekali ngomong bau gunung Merapi, ya mereka males lah pertama lihat juga, bahkan untuk membeli atau ngeborong pun nggak akan kayaknya. Jadi kalian tuh wajah perusahaan, kalian tuh orang yang bisa mencerminkan sebagus mana kualitas produk perusahaan atau jasa perusahaan yang memang kalian tawarkan. Kualitasnya tuh dinilai dari siapa yang menawarkan. Makanya itu penting. Yang keenam adalah fleksibilitas. Fleksibilitas adalah sebuah kemampuan di mana seorang sales bisa membaca situasi, mampu merubah sikap dan perilaku pada momen-momen tertentu, di mana orang yang asalnya komplain menjadi membeli. Anda harus bisa membuat kekurangan atau kelemahan menjadi kelebihan, dan Anda juga harus bisa membuat keberatan menjadi pemakluman. Misalnya ada ibu-ibu yang komplain, "Mas, ini kenapa kemahalan?" Kita jelaskan, "Ibu, ini kenapa bisa mahal?
karena ini bu bahannya gini, eh, bahannya bagus daripada yang lain. Kita jelaskan, kalau ibu pengennya ini, kita punyanya ini. Kalau ibu maunya gini, kita juga punya gini bu. Ibu suka nggak yang ini? Setidaknya kita kasih pilihan, kasih penjelasan agar mereka tuh bisa memahami dan memaklumi. Yang tadi poinnya, gimana caranya yang asalnya komplain menjadi sales untuk kita. Yang ketujuh adalah discovering. Discovering adalah sebuah kemampuan di mana kita menemukan, di mana kita mengungkap, di mana kita bisa menggali informasi lebih dalam tentang customer kita sebelum kita menawarkan produk. Di sini tuh kelihatan kalian tuh tulus atau tidak berjualan. Karena orang yang tulus tuh akan banyak bertanya dan akan banyak menawarkan produk. Misalnya kayak bapak dari mana, terus kita cari tahu apa kesukaannya, kita coba tawar-tawarkan yang lainnya, sehingga semakin kita tahu apa yang dia inginkan, semakin gampang berjualannya. Jangan sampai kalian tuh nggak tahu apa yang harus kalian lakuin, kalian tuh nggak tahu apa yang dia pinginkan, kalian tuh hanya diam pasif menunggu apa yang dia mau baru kita ngomong. Itu tuh kurang tepat. Kita tuh harus jadi detektif dari pertama tuh. Kita harus menggali lebih dalam informasi tentang calon customer kita sehingga kita mudah untuk menjual barang atau produk. Jika kalian seorang SPG atau SPB, ketika memang customer tuh datang, calon customer kalian datang, kalian tuh analisa dulu. Apakah dia memakai baju brand atau dia memakai baju gambar tertentu, misalnya gambar Jeep. Kita lihat lagi Jeepnya yang klasik atau yang modern. Terus kita lihat lagi apa warna yang dia suka. Kalau dia pakai baju yang branded, kita tawarin brand-brand yang memang kita punya. Misalnya dia pakai baju Hugo Boss, kita tawarin Hugo Boss. Dia pakai baju Burberry, kita tawarin produk-produk Burberry yang memang kita punya. Ketika memang dia pakai baju gambar Jeep, kita tahu dia sukanya yang memang klasik, kita tawarin kayak gambar mobil Jeep Unimog, Daihatsu Kruger, yang memang istilahnya ada nyambungnya dengan apa yang dia pengen. Dan itu penting sekali kemampuan kalian untuk menganalisa dan menggali lebih dalam apa yang memang customer itu inginkan. Jadi sehingga kita tuh dapat dengan mudah untuk berjualan dan meningkatkan sales penjualan kita. Untuk video selanjutnya saya akan membuat di lain waktu, dan sejauh ini sampai sini aja. Terima kasih.